Kita juga harus mengkritik apakah strategi yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah tepat atau tidak. Saya Emil, nama lengkap saya Emil Ola Kleden. Saya sekarang bekerja di Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari. Sebelumnya saya 11 tahun bekerja dengan Forest People Program, dan sebelum itu saya bekerja di Aman. Sebelum itu saya di pabrik. Nama saya Michelin Salata, saya berasal dari komunitas adat Mengkendek di Tanah Toraja. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN. Saya Anto Sangaji, saat ini bekerja sebagai peneliti di Celebes Institute di Palu dan juga sebagai penasehat peneliti di AER di Jakarta. Ya, ini pertanyaan berat ya. Berat karena begini. Pertama, kita punya konstitusi. Ya. Kita punya konstitusi itu sebetulnya memberi ruang untuk masyarakat berekspresi dalam dunia demokrasi ya. Itu kemudian kita wariskan dalam terminologi yang sangat populer, aspirasi rakyat. Yang dulu disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah reformasi dan otonomi daerah, ini kemudian menjadi sedikit berubah ketika aspirasi-aspirasi rakyat itu kemudian disalurkan melalui apa yang disebut dengan DPR dan DPD. Menurut saya sendiri sebagai dari unsur pemuda adat, sebenarnya untuk hukum di Indonesia itu sendiri sudah sangat baik, tetapi dalam praktiknya kita masih sangat kurang kritis dan bahkan orang-orang yang menegakkannya juga belum sadar akan kebutuhan kolektif, utamanya untuk masyarakat adat. Kalau dilihat dari sekarang, praktek-prakteknya banyak yang hanya transaksional, siapa yang menguntungkan siapa dan siapa yang diuntungkan. Dan ini adalah praktek-praktek yang sebenarnya harus kita kurangi, utamanya edukasi terhadap pemuda-pemuda adat yang sebagai pemegang tombak generasi berikutnya. Karena kalau kita tidak memperbaiki sistem ini, generasi berikutnya itu pasti akan meneruskan kejadian-kejadian dan kesalahan dari masa lampau. Ya, saya lihat problem hukum kita hari ini itu kan terkait dengan perkembangan atau pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin terintegrasi dalam sistem yang kapitalistik ya, di mana semua produk hukum ya yang diperkenalkan oleh negara itu mengikuti logika kapitalisme, tunduk kepada sistem ini ya. Jadi kapitalisme menjadi satu sistem yang sangat determinan, menentukan semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam segi hukum. Ya, saya pikir Humas sudah melakukan usaha yang harus kita apresiasi ya, ini sejujurnya. Karena Huma mendorong konsep yang namanya hukum rakyat itu sangat konsisten, seperti yang tadi disampaikan Andik dalam pengantarnya. Secara akademik, Huma mungkin perlu melanjutkan upaya-upaya kerjasama dengan kampus untuk mendorong upaya ini ya, mendorong upaya bagaimana mengintegrasikan aspirasi rakyat dalam hukum-hukum lokal yang berkembang di kampung untuk ditransformasikan menjadi satu sistem hukum yang lebih besar. Bisa di tingkat daerah, bisa juga di tingkat nasional. Selama ini BPN juga sudah banyak melakukan dialog dengan Huma, dan itu sangat membuka sebenarnya wawasan dan cakrawala pemuda adat yang hanya bergerak di gerakan tapak atau gerakan akar rumput. Itu juga membuka wawasan pemuda adat mengenai betapa pentingnya peran pemuda untuk diikut sertakan di dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, bahkan berkontribusi di tingkat kampung. Mungkin Huma bisa masuk ke dalam agenda-agenda untuk mendorong, memperkuat ya, memberdayakan masyarakat lewat pendekatan hukum alternatif ya itu.
terhadap sistem hukum kita yang sangat berbau atau sangat kapitalistik ini gitu. Nah, saya terpikir bahwa kita harus lebih banyak berinvestasi dalam tanda petik, mengalokasikan energi dan kemampuan Huma misalnya untuk membangun atau menciptakan pengacara dari kampung misalnya, ya, atau profesi-profesi yang memang bisa didukung untuk mendorong aspirasi di kampung itu bisa menjadi sesuatu yang diangkat paling tidak di tingkat daerah. Saya kira mungkin satu hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah mencoba untuk melihat problem di masyarakat kita yang sudah mengalami transformasi itu, di masyarakat pedesaan misalnya, atau apa yang kita sebut sebagai masyarakat adat. Menurut hemat saya itu bukan satu masyarakat yang homogen ya, mereka homogen dalam pengertian bahasa atau etnik, tapi sebetulnya sudah terjadi apa yang kita sebut sebagai diferensiasi kelas juga di dalam masyarakat, di internal masyarakat itu sendiri, di masyarakat pedesaan. Selama ini kita menghadapi banyak sekali permasalahan di tingkat akar rumput dan itu tidak pernah diperhatikan bahkan didengarkan. Jadi untuk masyarakat adat tetap berdaulat, tetap bersemangat, apalagi untuk pemuda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat.